Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita langsung saja dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Pada hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yesus datang ke dunia untuk satu tujuan yang luar biasa, visi misi yang luar biasa, yaitu menyelamatkan manusia, menebus dosa manusia untuk kembali kepada Tuhan. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga dia datang, diutus. Sebelum Yesus datang, diutuslah para nabi-nabi, sampai Yesus sendiri yang datang, firman yang jadi manusia. Dia datang untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan. Setelah proyeknya selesai, dia udah tebus semuanya, dia mengampuni, menebus, dia mati dan dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk firman Tuhan katakan, ia menyiapkan tempat di surga. Haleluya. Yesus menyiapkan tempat di surga. Jadi untuk apa Yesus pergi ke surga? Sini firman Tuhan katakan, di Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentunya aku mengatakan kepada, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi untuk apa Yesus bangkit, naik ke surga? Dia naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua, dia menyiapkan tempat bagi kita. Yesus menyiapkan tempat bagi kita semua. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan kita? Apa yang kita harus lakukan? Apa yang kita harus perbuat? Melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini,
Begitu banyak sekali masalah persoalan yang kita hadapi. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia sanggup memberikan kekuatan. Dia sanggup menyiapkan jalan keluar kepada setiap orang yang mengalami setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita ini. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai sahabat-sahabat Kristus, mari kita lakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yesus naik ke surga untuk kita. Firman Tuhan katakan, aku pergi, tapi aku tidak membiarkan engkau menjadi anak yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Yesus sebagai penolong. Yesus, Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, mari kita dekat dengan Tuhan. Mari dekat dengan Roh Kudus. Yesus naik untuk kita semua. Dia naik ke surga. Oleh sebab itu kita yang ada, tetap percaya. Ada orang berkata begini, Yesus dari dulu kita udah dengar tentang kedatangan. Dari dulu kita udah dengar tentang kedatangan. Dari dulu kita udah dengar tentang kedatangan. Kedatangan Yesus. Sampai sekarang belum datang. Ya kan? Tapi firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita. Setia. Karena waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat. Dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang yang terjadi ini sangat dekat. Bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 2 jelas, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat. Saya bersyukur sekali sama Tuhan, sangat bersyukur. Karena Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Saya sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan memperhatikan kehidupan kita semua. Tidak ada terkecuali. Ketika kita diperhadapkan dengan suatu problema hidup, Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita semua. Oleh sebab itu kita yang ada, mari kita mendekat dengan Tuhan. Mari kita tetap percaya dan lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Penebusan Yesus. Penebusan. Yesus menebus dosa manusia. Semua dikerjakan. Dari kelahirannya, dari kematiannya,
sampai kepada kebangkitan, sampai kepada kenaikan. Ada proses yang Yesus lewati untuk kehidupan manusia, untuk kita semua. Oleh sebab itu mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita tetap bersyukur. Mari kita tetap berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat dahsyat, sangat memberkati, sangat memberikan kehidupan yang luar biasa, sangat superhero. Yesus adalah nomor satu di dalam kehidupan kita. Yesus yang memberikan kita kemampuan, Yesus yang memberikan kita kesanggupan untuk menjalani hidup ini. Oleh sebab itu kita yang ada tetap setia. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Peristiwa Yesus lahir, ya. Dia umur sekian, umur 12, dia ada di bait Tuhan. Setelah itu ya umur 33 dia 30 tahun dia tampil, ya, mengerjakan pekerjaan yang harus visi misinya dia lakukan. Setelah itu dalam 3 tahun dia melakukan visi, jadi 33 tahun ya Yesus ada di dalam dunia sebagai manusia. Ya, setelah itu dia disalibkan. Sebelum disalibkan dituduh, dihina dan difitnah dan sebagainya, sampai kepada penyaliban, sampai kepada kematian, sampai kepada kebangkitan, sampai kepada kenaikan yang saat ini kita rayakan tentang kenaikan. Yesus naik ke sorga. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sebab itu kita yang ada, kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Kehidupan sekarang ini begitu banyak sekali yang bergejolak. Dunia sedang bergejolak, tapi Tuhan mau dalam kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan. Seluruh dunia merayakan tentang kenaikan Yesus Kristus yang luar biasa, yang menolong kehidupan kita. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena keajaiban. Karena begini, sahabat Kristus, hari ini Tuhan percayakan saya bertambah umur pada hari ini, tanggal 18 Mei tahun 2023. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Melihat akan perjalanan kehidupan saya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tadi malam ya, saya nunggu sampai jam 12. Saya bersyukur kalau saya ketika udah jam 12 saya langsung saya berkata-kata, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur, wah Tuhan, terima kasih Engkau baik. Hari ini tanggal 18 Mei tahun 2023 saya ditambahkan umur.
Dan saya sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Ya, 43 tahun. Luar biasa. Oleh sebab itu, kita yang ada, mari bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari pagi ya, orang tua dari Manado telepon. Mei, ada masa apa? Saya bilang enggak masak apa-apa, yang penting saya cuma katakan yang penting sehat, bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang penting sehat. Dan orang tua mengucapkan selamat ulang tahun. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan kasih tambah umur. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar di dalam kehidupan kita semua supaya kita selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Mengampuni, mengasihi. Ya. Oleh sebab itu, kita yang ada, kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Taat melakukan firman. Kenaikan Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 2 tadi katakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu, bagiku, bagi kita semua. Tuhan pergi, Yesus pergi menyiapkan tempat. Bagaimana cara supaya kita sampai ke situ? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Berbuat baik. Lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sahabat Kristus, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Kehidupan kita penuh dengan tantangan hidup. Tapi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Haleluya. Oh puji Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan punya, berikanlah kepada Tuhan. Apa yang pemerintah punya, berikanlah kepada pemerintah. Dan firman Tuhan jelas juga mengatakan, berbuatlah baik kepada semua orang. Apalagi, ya, selain itu apalagi? Kita mau belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Oke? Tetap setia kepada Tuhan. Sahabat Kristus, tetap setia. Ya, bantu kami terus di dalam doa, ya, topangan doa, ya. Dan pergumulan kami juga, ada pergumulan kami sebagai hamba Tuhan, ya. Ini ada suatu pilihan, ya. Dan saya sudah ngomong kepada Tuhan juga, ya. Begini, sahabat Kristus. Di mana tempat yang ada sekarang, kami bergumul untuk memilikinya, ya, supaya ada tempat ibadah yang besar. Karena lumayan, ya, tidak terlalu besar juga tapi udah lumayan lah. Di sini ada sekitar 213 meter persegi kontrakan ini, dan mau dijual semua. Kontrakan 8 pintu. Tuhan tolong, ya, kalau Tuhan izinkan hari ini
ya untuk bayar ya puji Tuhan, kalaupun belum ya udah nggak apa-apa puji Tuhan. Karena saya juga bergumul ya, ini ada dua itu, yang satu di Tang City ya, di Tang City. Di tempat itu ada satu ruko yang mau dijual yang harganya 3,9 M ya. Buka harga 3,9 M waktu itu, dan tempatnya menurut saya bagus ya, tapi ya tentunya luasnya agak sedikit kecil ya, dan untungnya juga di sana ya tidak banjir juga. Kalau di tempat ini ya banjir tentunya harus diuruk ya, dan banyak renovasinya ya, banyak yang harus direnovasi. Jadi sahabat Kristus, bantu kami dalam doa supaya apa yang kami gumulkan terserah Tuhan. Saya bilang terserah Tuhan, mau di tempat ini puji Tuhan, mau di Tang City, Tangerang City ya, Tangerang City, daerah Cikokol sana Babakan, ya terserah Tuhan. Yang penting apa yang Tuhan mau ya puji Tuhan. Jadi bantu kami dalam doa supaya tersedia semuanya, tercukupkan semuanya. Puji Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus di surga untuk menyiapkan kita semua. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, gembala ya, Pendeta Mekril Mayas dan jemaat Tuhan mengucapkan selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur kami sudah dengar firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Ampuni setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati setiap pergumulan mereka Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka inginkan Tuhan. Berkati yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jemaat-Mu, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan juga dalam kehidupan kami. Tuhan berkati. Berkatilah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kehidupan kami. Berkati bangsa Indonesia, berkati bangsa Israel, berkati seluruh bangsa yang ada. Bersyukur kepadamu, dan kami tetap berdoa setiap umat-umat-Mu yang mengalami yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan tetapkan hidup mereka, iman mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.